teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Ustadz Usman Al-Gayuni. Mudah-mudahan sehat semua dan selalu dalam lindungannya, serta kita dijauhkan dari COVID-19 ini. Tetap prokes ya semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini bersama kita sudah bergabung petani, kopi owner, sekaligus eksportir kopi, Pak Armiadi. Kita akan ngobrol lebih jauh dengan Pak Armiadi ini, bagaimana sampai beliau terjun ke dunia perkopian ini. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Pak Armiadi. Assalamualaikum Pak Armi. Waalaikumsalam Bang. Apa kabar Pak Armi? Alhamdulillah sehat nih, sehat. Alhamdulillah. Ini lagi nggak ke kebun kopi nih ya, atau ke kafe ya? Hari ini sebentar tadi ke kebun untuk cek bibit palawija. Karena sekarang daripada di rumah saja, kita sebaiknya di kebun saja, gitu Bang. Iya. Dengan udara yang lebih fresh, pemandangan yang segar, begitu ya? Pemandangan dan dapat mengevaluasi kerja-kerja yang kita lakukan di sana. Iya. Jadi ini Pak Armiadi persisnya sejak kapan ini terjun ke dunia perkopian ini? Secara serius sebenarnya ini secara internasional saya terjun di kopi itu di tahun 2006. 2006. Karena kalau cerita tentang kapan saya bergelut di kopi itu sejak dalam kandungan, Bang. Iya. Orang tua saya itu kedua-duanya petani kopi. Jadi ayah dan ibu itu petani kopi. Jadi ketika saya dalam kandungan, ibu saya sudah di kebun. Nah, kalau kita cerita tentang kopi ya sejak dari kandungan. Jadi ketika kita dalam kandungan, orang tua kita itu sudah kerja di kebun. Lalu sampai mulai lahir seingat saya mulai ingat itu saya sudah mulai bertani dan mengolah kopi. Kebetulan orang tua saya itu berdagang kecil-kecilan, gitu Bang. Ya, orang tua di mana berdagangnya? Kebunnya di mana? Di Balai Simpang 3. Kalau sekarang ini di Bener Meriah. Dia adalah tuki lokal ya, kalau disebut dengan agen kopi dulunya. Jadi itu dulu beli cherry. Saya ingat sekali waktu itu dibangunnya perusahaan pertama LTA 77. Itu saya masih SMP, di mana saat itu berubahlah pola transaksi kopi yang dari gabah dijual ke cherry. Sehingga kami pulang sekolah itu mensortir kopi cherry yang merah-merah untuk dijual ke LTA karena harga kopi tersebut lebih tinggi pada waktu itu. Itulah cikal bakal berubahnya budaya kopi di Bener Meriah dari penjualan gabah ke jual cherry. Jadi di dua kabupaten ini ada Kabupaten Aceh Tengah yang menjual kopinya itu diolah oleh petaninya itu sampai ke gabah. Kalau di Bener Meriah itu semuanya menjual dalam bentuk cherry karena munculnya perusahaan LTA 77 itu yang menampung cherry di tahun 80-an gitu, Bang. Ya. Jadi Bapak ikut pembangun ini ya, perusahaan ini ya? Tidak, dia sejenis supplier atau petani. Ya, kalau dulu disebut supplier. Ya, salah satu supplier. Nama bapaknya Pak Armiadi siapa? Ya, nama bapak saya itu Jet Mansur. Jet Mansur. Kalau ibu, Bang? Ibu itu sudah almarhum. Ada itu Semani. Iya. Ini bersaudara waktu itu ikut membantu Bapak semua? Ya, kami dididik keras agar kedepannya jadi orang yang kuat. Jadi tidak ada istilah belajar di rumah, tidak ada. Belajar itu adalah dengan bekerja. Jadi pergi pagi sekolah, pulang sekolah itu hanya 2 kegiatan. Pulang sekolah langsung ke kebun, pulang dari kebun langsung menggiling kopi dan memproses kopi. Nah, itu kegiatan. Sampai saya SMA.
sampai saya keluar kota. Dari SD sampai SMP dan SMA itu kegiatan saya hanya 2, sekolah, ke kebun, dan ngolah kopi. Begitu, Ya. Bang. Bersaudara berapa, Pak Armiadi? Kami 7 orang, Bang. 7 Saya orang anak ya? kelima. Saya anak kelima. Ya. Ya. Jadi ini nyaris kegiatan 7 bersaudara ini ya seperti itu tadi ya, sekolah, ke kebun, terus terlibat di aktivitas perkopian Bapak ya? Ya, betul. Betul, Bang. Ya, seperti itu. Ya. Jadi setelah selesai sekolah, ini kan Pak Armiadi sekolahnya di Bener Meriah, SD sampai Ya, SMA. di SD 1 Simpang 3 Redlong, lalu lanjut ke SMP 1 Simpang 3 Redlong, lalu lanjut ke SMA 1 Simpang 3 Redlong. Itu jaraknya sekitar 1 kilo, kalau SMP-nya 1 kilo dari rumah. Dan itu jalan kaki ke sekolah ya? Ya, tentu jalan kaki dan tidak ada kendaraan. Iya. Dan Ditambah itu lagi ke kebun. Jadi setelah pulang sekolah ditambah lagi ke kebun itu sampai 4 kilo berjalan pulang pergi. Jadi ya. setelah pulang sekolah jalan lagi ke kebun dan kembali lagi sorenya. Dan di kebun juga aktivitas macam-macam ya, Ya, mengutip macam-macam. kopi, membersihkan rumput. Kopi, karena di Bener Meriah itu adalah gudangnya palawija, tempat berbudidayaa palawija. Saya banyak belajar palawija juga di Bener Meriah, baik itu menanam tomat, kul ya, kubis, sawi, cabai dan tanaman-tanaman lain, wortel gitu. Ya. Selesai kuliah Pak Armiadi? Selesai sekolah nyambung kuliah? Kuliah saya dulu pengennya jadi dokter nih, Bang Yes. Mungkin terinspirasi dari susahnya kehidupan saya di kampung ya, ingin jadi orang terkenal waktu itu dalam imajinasi saya itu jadi dokter. Ya. Tapi pada waktu itu ketika tes di Unsiah, pertama kita baru melihat kota besar ya. Yang kedua cuacanya cukup jauh berbeda. Kalau di Banda Meriah itu kan suhunya 18 sampai 22. Di Banda Aceh itu kan 35. Jadi kita sampai di Banda Aceh sana sudah babak belur, belum ujiannya. Itu karena kita mungkin mentalitas masih di desa, melihat ke teman-teman yang lain, terus sistem tes pada waktu itu baru mulai sistem lingkaran itu Bang. Sistem lingkaran ya, jadi sistem lingkaran masuk ke komputer. Jadi tidak ada istilah itu, kalau dulu tidak ada istilahnya itu prates ataupun bimbingan tes. Nah, itu tidak ada. Jadi asal masuk saja nih. Ketika tidak lulus jadi dokter, terus saya cari lagi apa ya kira-kira yang begitu selesai itu dapat pekerjaan. Itu orientasi. Orientasi yang dulu menurut saya itu keliru. Jadi orientasi kita itu jadi pekerja. Jadi pengennya cari sekolah ataupun universitas yang peminat pekerjanya itu tinggi. Itu orientasi kita. Di mana banyak peluang. Kebetulan pada waktu itu KKA ada di sini. KKA itu adalah jalan yang selalu saya jalani ketika pulang sekolah. Mereka itu selalu melintas di jalan yang kami lalui juga. Itu membawa gelondongan kayu pinus. Nah, di sana saya melihat bahwa sepertinya ini sebuah perusahaan yang prospek. Lalu saya berpikir kalau ingin bekerja di KKA, maka saya harus sarjana kehutanan. Lalu saya memilih masuk ke sarjana kehutanan. Gitu, Pak. Ya, kuliah kehutanan ya. Jadi selesai kuliah itu balik ke Bener Meriah dan melamar KKA? Atau seperti apa? Setelah saya kuliah, pola pikir saya itu berubah. Ya, pola pikir saya itu berubah bahwasanya itu saya diciptakan, saya tidak ingin menjadi karyawan. Saya tidak ingin bekerja, saya inginnya jadi bos. Begitu intinya. Inginnya punya perusahaan dan inginnya jadi bos. Karena susahnya kehidupan masa kuliah, saya yakin, mendapatkan keyakinan bahwa membaca buku itu adalah solusi untuk
keluar dari kemiskinan. Hmm. Saking yakinnya saya tuh sering pergi ke perpustakaan membaca, mencari-cari buku yang sekiranya mendukung keinginan dan imajinasi saya. Saya sering ke sana, walaupun pada waktu itu saya sangat tidak selera terhadap membaca buku. Tapi karena saya membaca, mendapatkan sebuah pengetahuan bahwa hanya bukulah yang bisa membantu kamu untuk bisa jadi kaya ataupun keluar ataupun jadi orang yang sukses, maka saya paksakanlah untuk membaca buku. Nah, kebetulan pada waktu itu saya mendapat suatu buku yang sangat menarik bagi saya. Saya simpan dan selalu saya baca, di mana merubah mindset saya yang dulunya bekerja dengan perusahaan, lalu untuk tidak tertarik lagi. Jadi ketika saya tamat itu saya punya cita-cita membangun industri agrobisnis itu palawija secara besar-besaran, itu dalam bayangan saya. Sampai saya kuliah dan menikah itu saya berpalawija, begitu dia, Bang Yus. Tapi di palawija ini yang menyedihkannya adalah seperti kejadian saat ini di Benar Meriah. Ketika kita panen kita melimpah itu tidak ada yang beli. Nah, tidak ada yang beli. Jadi ketika 2004 terjadinya tsunami di Aceh, itu saya seorang sarjana yang terjun ke dunia pertanian memiliki cabai 1 hektar, produksi sampai 4-5 ton sekali petik dan tidak ada yang beli, Bang Yus. Tidak ada yang beli. Jadi impian saya itu mentok di masa tsunami, panen sampai 4-5 ton cabai. Tapi tidak ada yang beli, itu mentok. Saya kembali sedikit depresi ya, untuk mencari solusi lain. Akhirnya saya coba tes sekali ikut PNS. Jadi imajinasi saya tadi bahwa ada seorang bos yang bisa mengelola hortikultura dan punya perusahaan sendiri, gagal. Lalu kembali untuk menyerah dan menjadi coba tes ke pegawai negeri. Alhamdulillah pada waktu itu tidak lulus, Pak. Alhamdulillah tidak lulus. Gitu dia ceritanya. Ya, jadi Pak Armiadi ini kuliah dan posisi sudah menikah ya? Belum. Jadi belum kuliah, lalu setahun setelah tamat kuliah, lalu menikah, lalu budidaya palawija tadi. Ya, palawija. Iya. Dan mirisnya itu tadi ya, panen melimpah, tapi nggak ada yang beli. Ya, kejadian hari ini di Benar Meriah itu tomat yang mereka petik itu dibuang di pinggir jalan. Itu semua petani? Hampir semua petani. Dan ada di berita beberapa Facebook yang diposting itu cukup kasihan karena tidak setimpal dengan ini. Selain harganya yang rendah, yang beli pun tidak ada. Ya waktu, tenaga, modal ya. Iya. Jadi ini miris sekali ya. Ini sebetulnya seperti ya flashback ke kejadian Pak Armiadi tadi. Kenapa sampai bisa terjadi seperti ini? Pertama, kita tidak punya data jumlah supply per bulan, jumlah kebutuhan per bulan. Untuk lokal saja misalnya Banda Aceh, Takengon Aceh misalnya Aceh. Lalu tidak punya data lagi terhadap jumlah barang yang sebanding, misalnya kalau kita bicara tomat, di saingan kita itu beras tagi. Jadi ketika beras tagi itu juga panen, lalu Benar Meriah juga panen, pasarnya juga dua, itu Medan dan Aceh, itu jumlah barangnya melimpah. Jadi tidak adanya distribusi pembagian wilayah mana yang ditanami tomat, mana yang ditanami cabai, mana yang ditanami bawang, sesuai dengan kebutuhan pasar itu tidak ada. Jadi para petani ini tidak punya ayah. Dia tidak punya, kalau saya katakan, maaf pada pemerintah, tidak punya pemerintah. Karena tidak ada, mereka itu tidak bisa mengatur jumlah kebutuhan bawang untuk per bulan di Aceh seperti ini. Maka sediakan petani menanam sejumlah itu. Kebutuhan bawang misalnya per hari misalnya 50 ton, maka disediakan petani disediakan per harinya disediakan 50 ton. Tidak ada publisitas pembagian. Jadi mereka ini secara berjudi. Jadi bertani itu sama seperti berjudi. Jadi berharap ini nampaknya ini agak konan nih, sepertinya akan kena harga nih. Jadi coba lagi. Begitu sampai sekarang ini, Pak. Bang Wisri. Iya. Jadi zonasi, kebutuhan pasar itu nggak ada ya. Makanya tidak ada.
Ya, makanya begitu panen ini melimpah, harga nggak ada, bahkan mirisnya nggak ada yang beli, sehingga ya petani rugi. Ya. Dan justru ada satu sisi nanti yang saat ini mahal. Oh ternyata petaninya orientasinya ke tomat semua. Ternyata ada bawang mahal. Oke, berarti di pola petani sendiri juga masih ikut-ikutan ya? Ya ikut-ikutan, menebak-nebak, subsidi dia. Ya, ya. Kira-kira persis saya apa yang cocok, kira-kiranya nanti harganya bagus gitu. Jadi Oke. ya tebak-tebakan. Ya, jadi kalau giliran ya. harganya bagus, ya ini untung petaninya. Tapi giliran tidak bagus, ya seperti kondisi sekarang malah kondisinya tidak ada yang beli. Nah ini rugi dan ini kan kasihan ya petani. Nah balik ke cerita Pak Armia tadi, jadi tes PNS dan tidak lulus. Nah setelah itu ngapain lagi nih Pak Armiadi sampai tadi serius bergelut di kopi? Lalu saya tadi cabai yang 1 hektar itu kan tidak laku. Ya. Lalu saya berpikir ini seorang sarjana bertani gagal. Bukan gagal tidak mampu menghasilkan, tapi gagal memasarkan. Saya berpikir keras untuk hidup pada waktu itu hutang 16 juta. Saya berpikir seperti apa sih caranya agar saya ini bisa hidup. Saya malu pada diri sendiri, tapi saya yakin dengan buku yang saya baca tersebut, bahwa apabila kita memiliki mimpi besar, kita akan pasti jadi besar. Saya berpikir keras, lalu mulsa yang ada di cabai itu kan digalung ya. Lalu itu bisa cabut, lalu kita tanam dengan tanaman yang cepat menghasilkan. Maka saya tanamlah bayam, lalu sawi, lalu itu kangkung, darat. Jadi saya cabut cabainya, lalu saya tanam. Saya berpikir begini, ini umur 45 hari bisa panen. Saya cukup bertahan 2 bulan ini, lalu bisa panen dan bisa menjual ke pasar. Setelah 45 hari, tanaman yang saya tanam tadi berhasil. Itu saya mulai kerja pagi menyemai di pertanian tersebut, dan tadi menyemai biji sawi dan bayam, lalu menanam kangkung. Semai siangnya itu jam 1 itu mencabut. Diikat-ikat. Lalu sore karena pulang ke rumah, lalu makan, sholat, itu setelah Isya lalu dicuci dan diikat-ikat. Jadi pada pagi menanam, habis makan, habis siang itu mencabut saja, dicabut cukup banyak. Lalu setelah Isya itu diikat-ikat. Diikat-ikat, lalu disiapkan setelah diikat dia harus dipakarkan di malam agar sehat. Jam 3 pagi bangun lagi. Jam 3 pagi bangun lagi. Bangun lagi, bawalah sayur itu ke pasar. Jadi seorang sarjana yang menjadi tukang sayur. Jadi alhamdulillah pada waktu itu dapat uang 1 hari 150 sampai 200 ribu. Dan itu bergelut sampai dengan satu kejadian yang membantu saya orbit kembali. Jadi orang kasih ujian pada saya, pada waktu itu motor saya itu mogok, lalu saya tiba ke pasar itu sudah siang, jadi barang saya itu tidak laku lagi. Pada waktu itu sempat saya nangis, ya, bahwasanya pendapatan saya ini tidak laku karena barang di sana sudah dibeli oleh orang. Jadi maka akhirnya sayur ini saya bawa beli. Jadi saya bawa beli, Bang. Ternyata kalau hari sebelumnya saya dapat uang 200 ribu paling banyak, hari itu saya dapat uang 200 ribu dengan mengejar yang saya tanam sendiri. Dari situ saya beralih profesi, tidak lagi penanam sayur, tapi sebagai pembeli sayur dan pengejar sayur. Itu sampai saya lakukan sekitar 2 tahun. Termasuk yang paling berkesan bagi saya itu pada momen pacuan kuda di Gayo, itu seorang sarjana menjual bawang di lapangan kerja. Saya jual bawang di pacuan kuda tersebut, dia
Saya tidak gengsi karena untuk sukses itu jika kita memegang gengsi tidak akan bisa sukses. Ya. Ya. Begitu cerita saya sampai saya mulai bisa menutup utang-utang saya. Mulai dari situ saya jumpa dengan teman-teman alumni yang dulu sekolah di kehutanan dan melihat saya itu ini abang ini kok begitu gigih, mungkin versi dia ya. Lalu diundanglah saya untuk, Bang, abang bisa kerja membuat peta. Oh, bisa karena saya kehutanan. Karena sekarang ini ada perusahaan kopi, coba abang saya tes dulu untuk membuat peta perkebunan kopi di satu kampung. Di satu kampung di Katulitan untuk dites saya bekerja di sana. Alhamdulillah setelah sebulan saya disuruh membuat peta, pada waktu itu saya diterima bekerja di Koperasi Baitul Qiraat Bagurayan sebagai penyuluh internal control system. Itulah awal cikal bakal saya mengenal dunia kopi secara internasional. Gitu. Ya, tadi itu menarik Pak Armiadi bahwa membaca buku ini yang mengubah mindset, kemudian membuat keputusan dan langkah berani, ya. Jadi kalau boleh penonton tahu, ini judul bukunya apa nih? Penulisnya siapa? Waduh, sebentar, saya tidak siapkan bukunya, tapi ada bukunya. Nanti saya berpikir dan berjiwa besar satu dan apa ya? Saya tunjukkan bukunya. Cukup dekat di kepala saya judulnya, tapi saya lupa. Oke. Nanti sembari ngobrol mungkin ingat yang satu lagi, karena ini referensi penting yang mengubah mindset, kemudian Pak Armiadi membuat keputusan-keputusan penting. Nah, jadi setelah tadi bergabung di koperasi, di bagian penyuluhannya, bagaimana perjalanan di sana, di koperasi itu? Sampai kemudian Pak Armiadi juga memutuskan untuk mengelola usaha sendiri, sampai terakhir eksportir. Satu prinsip yang perlu saya bagi kepada mungkin penonton yang hadir dan mengikuti channel Bang Yusra ini adalah bahwasanya ketika bekerja itu kita jangan sekali-sekali berpikir tentang uang. Itu yang ada dalam prinsip saya. Saya hanya punya prinsip bagaimana menunjukkan pada perusahaan bahwa saya adalah orang yang bisa bekerja. Jadi dedikasi saya itu selalu kepada orientasi bahwa menunjukkan saya itu adalah orang yang bisa bekerja. Hanya itu. Ketika itu menjadi sebuah motivasi dalam diri saya, semua pekerjaan yang saya lakukan insya Allah itu tidak ada halangan dan bisa saya lalui. Nah, karena pada waktu itu ada pergantian, setelah 2 tahun saya jadi internal control system penyuluh di sana, karena ada pergantian pengurus pada waktu itu, akhirnya pada rapat anggota teman-teman menunjuk saya sebagai sekretaris di Koperasi Baitul Qiraat Bagurayan. Sampai dengan sekitar itu 3 periode. 3 periode itu sampai 12 tahun, Bang. 12 tahun. 12 tahun. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Itu kalau nggak salah saya itu 2010 sampai dengan sekarang 2021 ya. Jadi saya kerja di perusahaan itu sekitar 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Jadi kerja sebagai sekretaris sekitar 12 tahun. Lama juga ya. 2009, 2008, 2011 saya jadi sekretaris. Pada waktu itu Koperasi Bagurayan ini kan hanya menjual green bean ekspor ke Amerika. Banyak momen-momen yang diberikan kepada saya itu untuk ikut pameran. Pameran itu pertama. Ketika pameran, kita itu kan membawa sampel kopi green bean, kopi biji mentah. Di sana banyak orang lain salah persepsi terhadap kopi gayung. Karena kopi yang di kepala orang itu adalah sebuah minuman. Kopi adalah minuman. Tapi yang kami bawa adalah kopi green bean. Jadi ada miskomunikasi. Ketika berdebat dengan para pengunjung, mereka tanya, Pak Armiadi,
ini kopi Gayo, ya, mana kopi yang bisa diminum? Saya berhenti sebentar untuk berpikir. Kopi ini semuanya bisa diminum, saya katakan. Tapi dia katakan, ini belum bisa diminum. Benar, Pak, tapi harus dimasak dulu. Nanti disangrai, lalu diseduh, dan dimasukkan ke mesin, dan seterusnya, baru bisa diminum. Nah, bagaimana saya mau ingin beli kopi yang diminum? Nah, itu pertanyaan yang membuat pikiran saya itu memiliki solusi, oh ternyata kopi Gayo itu tidak bisa dinikmati. Itu tahun 2008 sampai 2010 itu kopi Gayo belum bisa dinikmati itu, Bang. Pada waktu itu belum ada kopi Gayo yang bisa dinikmati dalam bentuk bubuk. Kalau pun ada kopi bubuk yang dijual itu kopi robusta. Ya. Robusta. Setiap itu yang saya lalui di Jakarta, di Medan, di mana-mana pertanyaannya sama. Bahwa ternyata yang kami jual ini untuk lokal bukanlah kopi ini, karena kita ada memakai kopi green tea. Dari situ saya mulai berpikir bahwasanya bahwa saya harus menciptakan kopi terusan dari perusahaan. Pulang dari pabrik-pabrik itu saya menghadap pada pimpinan, Pak, bagaimana kalau kopi ini juga kita buatkan ini, buatkan kopi bubuk yang bisa dikonsumsi oleh para pengunjung dan orang-orang di sekitar kita. Kata pimpinan, orientasi kita itu ekspor, dan untuk ini saja kita masih kerepotan menghadapi kebutuhan kontrak dari luar negeri. Saya mulai berpikir bahwa selang seminggu dari situ saya menghadap lagi pimpinan, Pak, kalau seperti itu izinkan saya untuk melanjutkan proses dari perusahaan ini membuat kopi ini jadi bubuk. Siap. Jadi Pak Rizwan Husin selaku pimpinan itu sangat, selain guru, dia itu selain pimpinan dia adalah guru saya. Dia sangat mensupport saya untuk membuat bisnis sendiri. Beliau menambahkan seperti ini, Pak Armiadi, ini kan koperasi. Koperasi ini saat ini memiliki aset sekitar pada waktu itu sekitar 15 miliar, ada secara gedung dan segala macam. Dan ini bukanlah milik kita, adalah milik anggota. Ketika nanti Pak Armiadi tidak lagi menjabat, maka Pak Armiadi itu menjadi orang biasa. Jadi berpikirlah terus untuk bisa memiliki usaha selain sebagai karyawan di koperasi. Siapa? Dia sangat mendukung untuk saya membuat terusan produk ini menjadi produk jadi.